Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah DSS malam hari ini. Marilah sebelumnya kita bersaat teduh sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita memuji Tuhan dari nyanyian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikku, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Malam hari ini kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih Tuhan telah menyertai dan melindungi kami semua di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik, Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di malam hari ini untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih, Tuhan, kalau Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk beribadah, walaupun melalui ibadah online ini, tetapi Tuhan berikan kami semuanya kesempatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan ibadah online ini bersama-sama. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami ini, semua peralatan yang dipakai Tuhan kuduskan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini di dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau
siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita akan masuk dalam doa penyembahan. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 113, bait 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita akan berdoa penyembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Christine Lokolo. Mari kita satukan hati, kita menyembah untuk segala kebesaran dan anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa atas hidup kita. Glory, haleluya, kemuliaan bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, Allah yang layak dimuliakan di dalam kehidupan kami. Tidak ada nama lain yang kami sembah selain Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, Tritunggal yang kudus, yang memelihara hidup kami, yang menetapkan kami, yang menguasai kami, yang menuntun kami di dalam langkah-langkah kami ke depan di dalam kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami terus diajar, dibimbing oleh Tuhan untuk senantiasa Tuhan mengangkat hari-hari kami di pagi hari dengan menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Allah kekal selama-lamanya. Tuhan penolong hidupku, Tuhan kekuatan hidupku, Tuhan keajaibanku Tuhan. Engkau yang berkuasa menggerakkan hati ini Bapa untuk menyadari langkah-langkah kami yang tidak berkenan, langkah-langkah kami yang berkenan. Semuanya dipisahkan oleh Tuhan dan mengajar kami. Untuk itu Tuhan, nafas ini Tuhan, hati ini Tuhan, tak henti-henti Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan Engkau yang agung itu Bapa. Karena gerakan-gerakan dalam hidup kami diatur oleh kebaikan-kebaikan yang Allah nyatakan. Allah yang tuntun kami untuk menemukan satu jawaban bersama Tuhan. Allah juga yang kendalikan kami untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang mengagumkan. Segala sesuatu yang kami alami Tuhan adalah bagian yang Kau tetapkan. Kami menyembah-Mu Bapa untuk gereja kami GKO Bintaro Jaya. Kami menyembah-Mu Tuhan untuk lingkungan komunitas kami di tengah situasi pandemi ini. Kami tetap bersyukur dan menyembah Engkau di atas segalanya. Engkau ya Tuhan yang berdaulat. Hati kami Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga di tengah suasana apapun yang dialami, gerakan hati ini tetap mengangkat tangan kami untuk mengatakan Engkau yang berdaulat ya Allah. Engkau yang kami sembah ya Allah. Engkau yang kami muliakan. Kami bukan mencobai untuk keadaan ini, tetapi kami percaya Tuhan akan setiap uluran tangan kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan akan janji-Mu di dalam Mazmur 91, bahwa Allah melindungi kami, Allah menundungi kami, Allah menjagai kami, dan Allah meluputkan kami. Karena kami dibimbing oleh kekuatan kuasa-Mu untuk terus belajar hanya melekatkan diri kepadamu ya Allah, di dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, melalui pertolongan, pimpinan, kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami Tuhan dimampukan di tengah situasi pandemi ini
untuk mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tak henti-hentinya Bapa. Di saat kengerian, ketakutan datang sebagai manusia insani Tuhan, kami tetap Tuhan bersyukur dan mengangkat tangan kami untuk memuji-Mu. Karena segala sesuatu diketahui Tuhan, segala sesuatu dideteksi Tuhan. Kami anak-anak-Mu tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memuji-muji Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Ya Allah kami yang maha kuasa, maha kudus dan suci. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga. Menyembah-Mu Tuhan. Bagian hidup yang terutama dan paling utama daripada hidup kami adalah menyiapkan diri untuk mengagungkan Engkau. Mengakui Tuhan bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat, Allah yang membawa, menuntun kami pada pengenalan-pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami keluarga, apapun yang dialami dan terjadi, kami tetap ditenangkan. Kami tetap dimampukan untuk bersyukur. Kami tetap, Tuhan, melihat kemegahan-Mu, melihat cara-Mu, melihat tindakan-Mu. Semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk itu Bapa, kami terus mengangkat hati kami. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kekuatan yang Kau taruh Tuhan senantiasa ada beserta kami. Bahkan kami tetap dimampukan untuk melangkah, melihat karya-karya Allah yang besar, melihat cara-Mu menyingkapkan, melihat cara-Mu bertindak, melihat cara-Mu menuntun dan menolong kami. Maha besar Engkau ya Allah, maha mulia Engkau ya Allah, maha suci dan kudus Engkau ya Allah. Kami dididik, kami diajar untuk terus dipertajam, untuk terus melangkah di dalam pendewasaan rohani kami Bapa, agar kami bukan lagi sekedar anak-anak, tetapi kami menjadi pribadi Tuhan yang dewasa secara iman kami. Melihat segala sesuatu, penderitaan yang dialami, segala sesuatu yang terjadi, kami tidak melihat itu sebagai hal yang menakutkan, tetapi kami melihat Allah melangkah di dalam hidup kami. Ya Allah, hanya satu hal yang boleh kami lakukan tak henti-henti. Kami mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan mulut kami Tuhan terus mengucapkan kata-kata penyembahan kepadamu. Tidak ada kekuatan, kedahsyatan, keajaiban selain yang ada di dalam Allah yang kami sembah melalui Putramu Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Kami tetap ada sebagaimana ada, terpelihara, terjaga, terlindungi, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami haturkan sembah sujud kami ini Bapa dengan ungkapan dan ucapan syukur. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa, tapi sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita akan memuji Tuhan dulu dari PKJ 37. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu.
ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Doa pengakuan dosa, mohon Ibu Ivon yang mendoakannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, memasuki minggu yang baru kembali, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh hadir di dalam ibadah DSS yang kami lakukan setiap hari Senin. Saat ini Tuhan, kami Tuhan mau mengaku dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan biarlah pengakuan kami boleh naik ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Kami mau mengaku bahwa kami Tuhan seringkali Tuhan di dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap hati kami tidak menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan kami terhadap sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami atau dimanapun kami berada. Kami kadangkala tidak sadar Bapa bahwa kami melakukan kesalahan, menyinggung perasaan. Kami tidak sadar bahwa kami sudah menyakiti hati Tuhan secara tidak langsung. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau selalu mengatakan bahwa pengampunan dapat diampuni apabila kami mengaku dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, tolong kami Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami sehingga kami layak Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik dalam hidup kami dan kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kuduskan kami ya Bapa, ampuni kesalahan kami dan baharui hati dan pikiran kami untuk kami menjadi anak-Mu yang setia dan taat kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa pengucapan syukur. Sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Dari Mazmur 106. Demikian firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Roh Kudus hadir di sini, dan doa pengucapan syukur akan didoakan oleh Ibu Ican. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini,
badai pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kebaikan yang boleh kami rasakan. Dari kami bangun tidur sampai saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, di mana dari pagi hari Tuhan sudah menyertai kami dengan segala kegiatan aktivitas kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh bersyukur Tuhan, di mana Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, sebagaimana Tuhan kami ada sekarang untuk mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah doa setiap hari Senin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapak. Kami juga boleh bersyukur Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami lepas pribadi Tuhan di tengah pandemi COVID-19 Tuhan. Kami boleh menikmati hidup kami mengucap syukur Bapa. Syukur kami senantiasa Tuhan kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, penyertaan-Mu sampai saat ini Bapa kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk gereja kami GKO Bintaro Jaya. Tuhan melindungi kami semuanya. Kami mengucap syukur Bapa untuk itu. Terima kasih Bapa untuk kesehatan juga yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur senantiasa Tuhan dalam keluarga kami. Tuhan menjaga kami, anak-anak kami, suami, istri, maupun cucu Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk senantiasa yang boleh Tuhan berikan waktu, segala ibadah yang boleh kami juga jalani, boleh kami ikutin. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan yang boleh menuntun dan menyertai kami dan membuka hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kami boleh mengikuti ibadah apapun itu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ica. Kita akan masuk dalam untuk perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memohonkan ampun atas segala dosa-dosa dan salah kami. Dan saat ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Roh-Mu yang kudus, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kami semua yang mendengar, boleh mengerti, dan kami semua boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami di dalam kami menyampaikan firman ini, dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada bapak-bapak kan? Ada Pak Ben, ada Pak Risman ya? Pak Ben, Pak Risman, selamat malam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gunung Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak-ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah ke depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mendengar teriakan mereka selama mereka menjadi budak di Mesir. Tuhan juga mengingat perjanjiannya dengan Abraham untuk menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Proses bangsa Israel keluar dari tanah Mesir penuh dengan mujizat Tuhan, sehingga mereka bisa keluar dari kekuasaan orang-orang Mesir. Tuhan menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dalam perjalanan ke tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka harus melalui padang gurun yang mereka tempuh selama 40 tahun. Di dalam perjalanan inilah Tuhan menguji bangsa Israel, apakah mereka setia dan taat kepada Tuhan. Ternyata bangsa Israel masih sangat terikat dengan kehidupan kedagingan mereka selama mereka berada di Mesir. Berkali-kali Tuhan telah menunjukkan kepada mereka mujizat dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan daging mereka, mereka akan bersungut-sungut dan mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka.
Hal ini terjadi lagi dalam bacaan kita saat ini, saat mereka kehausan dan mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa karena memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam proses perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita juga bersikap seperti bangsa Israel. Kita sering melupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita mengalami padang gurun kehidupan kita, kita sering bersungut-sungut seperti juga bangsa Israel. Kita seakan-akan lupa akan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Hal-hal baik yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, tidak kita ingat di saat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Kita sadar kalau saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar yang melanda hampir di seluruh bagian dunia yang diakibatkan oleh pandemi ini. Bahkan negara kita saat ini juga sedang mengalami resesi akibat krisis kesehatan, ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terpapar sakit, masalah pendidikan yang terganggu. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan bersungut-sungut? Marilah kita percaya semua hal ini terjadi atas izin Tuhan. Oleh sebab itu, kita juga harus terus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Asalkan kita harus juga taat kepada Tuhan dan jangan mengeraskan hati untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Marilah kita terus fokus dan mengandalkan Tuhan karena kita percaya hanya Tuhanlah yang akan tetap menyertai hidup kita dan melindungi hidup kita. Apabila kita juga dengan kekuatan kita sendiri, memang saat ini diperlukan kita untuk tetap fokus di dalam mengikuti semua apa yang dicanangkan pemerintah, di mana kita juga harus saling membantu satu sama lain, di mana kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri dengan baik, menjaga jarak dengan baik, dan semua protokol kesehatan itu kita jalani. Saya percaya itu semua adalah baik dan memang harus kita lakukan. Tetapi di atas semuanya itu, tidak ada jaminan kalau misalnya kita melakukan semuanya itu dan kita akan terbebas dari terjangkit dengan virus ini ataupun hal-hal lain yang tidak kita inginkan terjadi. Karena semua itu memang kita lakukan dengan kekuatan kita manusia. Tetapi di atas semuanya itu kita harus tetap minta perlindungan Tuhan. Karena kita sendiri, kekuatan kita sendiri tidak dapat melindungi kita dari apapun juga. Jadi juga janganlah kita karena keadaan ini kita juga jadi bersungut-sungut. Karena kalau kita hanya bersungut-sungut dan tidak melakukan ketaatan kita kepada Tuhan dan tidak berserah kepada Tuhan, bahkan Tuhan mungkin akan seperti juga kepada bangsa Israel, Tuhan akan marah kepada kepada kita seperti juga Tuhan menghukum bangsa Israel. Begitu banyak dari bangsa Israel akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan terutama dosanya itu karena kedagingan mereka. Demikian juga kita sering dipengaruhi oleh kedagingan kita. Hal-hal yang kita mungkin merasakan bahwa, aduh sekarang kok kita nggak bisa melakukan ini atau melakukan itu karena kita harus menjaga kesehatan kita, harus taat kepada protokol ataupun peraturan yang juga diberikan oleh pemerintah kepada kita. Mari kita juga taat karena pemerintah kita itu adalah juga utusan Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan kita. Jadi daripada kita bersungut-sungut karena kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasanya dulu bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa kumpul-kumpul, misalnya kita bisa mungkin arisan atau yang paling jelas saja buat kita beribadah bersama di gereja, bertatap muka, melakukan hal-hal yang seharusnya itu bukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi sekarang kalau kita ingat-ingat lagi, itu adalah hal-hal yang luar biasa dan seharusnya kita mensyukuri juga apa yang Tuhan sudah berikan pada kita di masa-masa yang lalu bahwa kita tetap bisa menjalani
kehidupan kita sampai dengan saat ini dalam keadaan yang sehat, kita tetap harus terus bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai dengan saat ini Tuhan tetap memelihara kita, dan yang paling penting dari ini bahwa kita jangan bersungut-sungut. Jangan artinya melawan Tuhan dengan mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ego kita, keegoisan kita. Jangan kita lakukan seperti itu. Karena kita akan bisa menerima hukuman dari Tuhan. Kita percaya bahwa kita harus mempunyai iman kepada Tuhan, karena itu yang paling penting. Di dalam pengalaman saya itu yang paling penting. Sebagaimanapun kita menjaga keadaan kita, diri kita, bagaimanapun juga kita dengan segala daya kita, mungkin kita menjaga kesehatan kita dengan kita minum vitamin, dengan kita melakukan semua apa yang disuruh untuk protokol kesehatan itu kita ikuti. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu kita harus minta perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan yang paling penting untuk kita. Jadi kita harus tetap taat dan patuh kepada Tuhan dan terus mengingat-ingat bahwa Tuhan terus menyertai kita apabila kita mau taat dan patuh kepada Tuhan, dan terus kita melakukan hal-hal yang berfokus kepada Tuhan. Jadi selama ini saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kalau selama di rumah ini bahkan kita lebih rajin membaca firman Tuhan. Kita lebih menyadari dan mengingat-ingat betapa kebaikan Tuhan ya dulu kepada kita, dan juga sampai sekarang Tuhan tetap baik kepada kita, tetap mengizinkan kita juga bisa beribadah bersama-sama dalam keadaan ini. Tuhan mengizinkan kita juga untuk dapat memakai peralatan yang bisa dipakai seperti internet, beribadah secara online dapat kita lakukan. Mungkin nggak semua orang dapat melakukan hal seperti ini, tapi mari kita mensyukuri hal-hal yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sekecil apapun itu kita mensyukuri dan kita terus taat kepada Tuhan. Karena itu adalah kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan buat kita semuanya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi di sini kita harus tetap berfokus kepada Tuhan dan minta perlindungan Tuhan. Mungkin rasa takut dan khawatir ada di kita, apalagi kalau kita mendengar ada orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, walaupun mereka juga telah melakukan semua protokol kesehatan, tetapi tetap juga mereka juga tetap harus bisa terpapar atau terkena dengan COVID ini. Itu karena semuanya ini ada di sini karena seizin Tuhan. Oleh sebab itu, yang paling penting buat kita, selain kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan seperti itu, kita tetap berserah kepada Tuhan. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan dan kita fokus akan janji Tuhan ini. Supaya kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendoakan firman dulu, dan sesudah itu kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menyertai dan menjaga kami. Tuhan, biarlah kami tidak pernah melupakan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Biarlah kami tetap terus bersandar dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Walaupun kami juga melakukan hal-hal yang menjadi bagian kami, Tuhan. Tetapi kami percaya, itu semua tidak ada artinya kalau Engkau tidak menyertai dan melindungi kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini mengajarkan kami untuk terus taat dan terus fokus kepadamu, Tuhan. Dan terus beriman kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya masih ada pujian enggak ya? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memasuki doa syafaat. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari lagu Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang bagai gembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk Gereja GKO Bintaro Jaya, yaitu berdoa juga untuk Gembala Sidang, untuk Nona Pendeta, untuk majelis, untuk komisi-komisi. Saya minta Pak Risman untuk mendoakan, dan kemudian doa untuk jemaat GKO Bintaro Jaya. Kita akan berdoa karena untuk semua jemaat dan keluarga di GKO Bintaro Jaya ini, Tuhan menolong dalam masalah-masalah yang dihadapi, misalnya masalah ekonomi, kesehatan, masalah pendidikan, juga anak-anak jemaat dari TK, SD, dan sampai dengan SMP, bahkan yang sedang kuliah yang mungkin menghadapi masalah-masalah karena COVID ini, Tuhan kiranya menyertai mereka, dan juga di dalam masalah-masalah keluarga, Tuhan juga menyertai mereka, campur tangan di dalam kehidupan mereka. Saya minta Ibu Lucy Satir untuk mendoakannya. Dan kemudian yang ketiga, kita berdoa juga untuk Sinode GKO, untuk Tuhan berkati semua pengurus-pengurus dari pemimpin Sinode GKO. Tuhan berkati semua kegiatan dan juga rencana pengadaan kantor sinode, dan juga untuk rencana pos pelayanan Blora itu, Tuhan juga memberikan mereka kemampuan untuk dapat melakukan semuanya itu. Kita minta untuk Pak Ben untuk mendoakannya. Dan kemudian kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemimpin-pemimpin yang sedang berupaya untuk membantu rakyat Indonesia keluar dari masalah ini, minta Pendeta Marta Urlina untuk mendoakannya. Dan kemudian nanti akan saya tutup dengan doa. Terima kasih, mari kita mulai berdoa. Silakan Pak Risman. Halo Bu Esther. Halo. Bu Esther. Ya. Bisa persiapan untuk doa perjamuan kudus hari Minggu besok juga. Oh ya, baik. Minta Ibu Pendeta Irin untuk mendoakannya. Terakhir, itu doa yang pertama atau nanti ditutup nanti oleh setelah Nopen, setelah bangsa negara. Oh ya, baik Bu. Silakan Pak Risman. Doa untuk Gereja GKO Bintaro Jaya, untuk semua majelis, komisi-komisi, sekolah minggu juga. Ibu, Bapak yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan,
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan memberikan waktu buat kami dapat berkumpul walaupun di dalam media online di rumah kami masing-masing. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai menolong kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang tidak kurang suatu apapun juga. Semuanya itu atas kemurahan dan belas kasih-Mu semata kepada kami, Jemaat GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas, melakukan pekerjaan-pekerjaan sekuler maupun pekerjaan-pekerjaan rohani. Biarlah apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bimbing dan tuntun kami terus ya Tuhan, untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan ajari kami senantiasa ya Bapa, agar kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu saja. Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu yang ada di Bintaro ini, khususnya GKU Bintaro Jaya. Tuhan, kami melayani Tuhan, itu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Tapi di dalam pelaksanaannya Bapak, masih ada kerikil-kerikil kecil, masih ada juga pertentangan-pertentangan, masih ada juga rasa cemburu di dalam pelayanan kami. Kami manusia yang lemah ya Tuhan. Biarlah motivasi kami di dalam melayani Tuhan itu hanya motivasi di dalam meninggikan Tuhan Yesus semata, di dalam memuliakan Tuhan Yesus semata. Biarlah kami di dalam melayani didasari dengan kerendahan hati, sehingga iring-iringan pelayanan kami di dalam membangun tubuh Kristus di tempat kami berada di Bintaro ini, semuanya bermuara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Apabila di dalam pelayanan kami Bapa, kami para pelayan-pelayan-Mu, ada yang mencuri kemuliaan Tuhan, ada yang merasa lebih pintar, dan ada yang merasa sombong, sok rohani, dan lain sebagainya. Tuhan, kami memohon pengampunan. Biarlah di dalam pelayanan kami, Bapa, nama Tuhan yang ditinggikan, dan kami yang direndahkan. Angkat segala kesombongan, tinggi hati, di dalam diri kami para pelayan-Mu yang ada di Bintaro ini. Digantikan semuanya dengan kerendahan hati. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Iren sebagai gembala sidang kami. Tuhan urapi dia, Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepada dia di dalam menuntun domba yang ada di Bintaro ini. Biarlah dia boleh menjadi role model
menjadi teladan, bukan hanya di lingkungan keluarganya, terlebih-lebih di lingkungan di tempat dia berada, dan lebih khususnya lagi ya Tuhan, dia boleh menjadi teladan di gereja kami, di GKU Bintaro, bahkan di Sinode GKU, bahkan di tengah-tengah para pelayanmu yang ada di Bintaro, di Banten, maupun di Indonesia. Berkati juga keluarganya Bapak, ada Pak Regi, Rensia, Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memberikan kekuatan fisik dan kesehatan yang prima kepada Ibu Pendeta Iren, Pak Regi, dan Rensia putri mereka. Sehingga mereka di dalam melayani Tuhan ada rasa sukacita, ada damai sejahtera. Kami juga berdoa buat rekan sepelayanan kami, Nona Pendeta Marta Ulina Nababan. Tuhan, kami serahkan kerinduannya Bapa. Kerinduannya baik di dalam pelayanan, baik di dalam bentuk suatu keluarga. Kerinduannya merupakan kerinduan keluarga juga. Juga merupakan kerinduan kami sebagai sesama pelayan. Kami serahkan Pendeta Marta Ulina ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan semata. Masa depannya juga Tuhan yang mengatur. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan masa depan yang cerah buatnya. Baik dia nantinya sebagai gembala sidang, biarlah kami serahkan rencana-rencana tersebut hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan semata. Berkati juga orang tuanya yang berada di Sumatera Utara, juga adik dan saudara-saudaranya yang berada di sana. Tuhan melindungi mereka juga. Tuhan memberikan kekuatan fisik dan kesehatan yang prima buat orang tua dari rekan sepelayanan kami, Nona Pendeta Marta. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami para pelayan-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami kembali, agar kami layak di hadapan Tuhan, terlebih-lebih agar kami layak melayani Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tetap setia terus menyertai akan kehidupan kami semua ya Bapa, hari lepas hari, saat lepas saat, hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih banyak kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, khususnya Jemaat GKU Bintaro Jaya Bapa. Kalau sampai saat ini kami ada dalam keadaan sehat-sehat, ini semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, walaupun kami sampai saat ini masih menggunakan media elektronik online ya Tuhan, untuk kami terus beribadah kepada-Mu. Tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan, Jemaat GKU Bintaro Jaya, untuk tetap terus setia, bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi Jemaat GKU Bintaro Jaya, keluarga lepas keluarga. Ajar kami ya Tuhan, walaupun mengalami masih dalam situasi pandemi saat ini, tapi kami percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah lepas untuk terus ada di dalam kehidupan kami. Tuhan terus menopang kami semua, khususnya Jemaat GKU Bintaro Jaya. Tuhan baik dalam pekerjaan-pekerjaan kami ya Bapa. Tuhan berikan kepada kami pekerjaan yang baik. Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Apapun masalah kami sampai saat ini, kami percaya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Berharap pada kekuatan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun sampai saat ini pekerjaan kami Tuhan terhalang,
Tapi bagi Engkau, Engkau tidak menghalangi kami ya Tuhan. Terus Engkau mau memberikan rezeki bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami terus bersyukur bahwa hari lepas hari kami terus dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Bapa untuk kami para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua terus sehati bersama-sama dengan jemaat-Mu. Bergandengan tangan ya Tuhan untuk kami terus bersama-sama melayani Engkau. Mengembang tumbuhkan jemaat GKO Bintaro Jaya. Walaupun kami hanya melalui di rumah masing-masing. Tapi kami tetap terus sehati, sepakat ya Tuhan untuk kami bersama-sama. Terus ada di dalam satu persekutuan keluarga besar Jemaat Bintaro Jaya. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Berharap kepadamu, bersandar kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami bersyukur. Karena Tuhan Engkau terus memberikan kepada kami kerendahan hati kepada kami masing-masing. Terus kami memandang hanya kepadamu saja ya Bapa. Karena kehidupan kami hanya tergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Ajar kami untuk terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Karena kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni akan kekurangan kami. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Agar kami layak selalu di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur selalu kepadamu. Amin. Silakan Pak Ben. Berdoa untuk Sinode GKO. Bapa kami Tuhan Yesus yang ada dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami berkesempatan lagi untuk menaikkan doa-doa kami. Dan khususnya malam ini Tuhan, kami ingin berdoa buat Sinode Gereja Kristen Oikumene kami. Mereka yang mengatur strategi dan polisi penyebaran Injil untuk GKO Tuhan. Pimpin dan kuatkan mereka, berikan akal budi, kerendahan hati, dan kekuatan iman bagi mereka Tuhan. Mulai dari ketua, sekretaris, dan semua perangkat organisasinya. Dalam banyak program Tuhan, sekarang ini terlambat dan ketinggalan oleh karena COVID-19. Tapi Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami, memimpin Sinode Tuhan, untuk meneruskan dan menjalankan misi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk program mereka untuk mendapatkan satu kantor Sinode Tuhan. Tuhan juga dan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan atur semua Tuhan. Supaya jangan ini semua terjadi bukan untuk kemuliaan orang-orang yang menjalankannya. Tetapi ini semua jadi untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal Tuhan yang mereka rencanakan termasuk PI dan pelayanan di Blora yang kadang-kadang kelihatannya Tuhan kadang-kadang sukar dan kadang-kadang kelihatannya membingungkan. Tapi ya Tuhan, kiranya Tuhan mencampur tangan dalam semua usaha ini, sehingga usaha ini bukan saja untuk menambah anggota, tetapi menyebarkan nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami, untuk semua orang, untuk mendapat kesempatan ber-PI. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang kami ingin berdoa buat Sinode Tuhan. Tapi Tuhan tahu satu-satu lebih baik apa yang mereka perlukan. Kuatkan mereka, aturlah mereka Tuhan. Jadikan mereka Tuhan contoh dan teladan bagi semua pendeta, bagi semua pengurus, bagi semua majelis-majelis lokal yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami umat-Mu, kami tahu bangsa kami ada di hati-Mu.
di malam hari ini kami menyatukan hati kami, pikiran kami, berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Kami mohon biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana yang daripadamu bagi para pemimpin kami, agar dalam pertolongan Tuhan, para pemimpin kami dimampukan untuk memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Mulai dari pimpinan pusat sampai pemimpin-pemimpin di daerah, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang menolong para pemimpin kami di tengah-tengah pandemi ini dalam mengambil setiap keputusan yang sulit. Tuhan Yesus tolong mereka agar setiap yang mereka putuskan itu demi kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap pribadi-pribadi para pemimpin kami yang ada mencoba untuk mencari pementingan diri. Ampuni mereka Tuhan, Engkau jamah hati dan pikiran mereka. Biarlah hati yang mengasihi bangsa kami, itu yang Tuhan taruh dalam hati para pemimpin kami. Ya Tuhan Allah, Engkau juga yang memberkati setiap lapisan masyarakat Indonesia, dimanapun berada di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan Yesus yang lawat, Tuhan Yesus yang pelihara. Saat ini kami bergumul bersama di tengah-tengah bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tahu pandemi ini berdampak pada perekonomian bangsa kami secara khusus. Ya Tuhan, ada banyak saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak saudara-saudara yang kesulitan mencari nafkah. Ada banyak saudara-saudara yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu yang Engkau nyatakan. Pulihkanlah bangsa kami. Tuhan yang melihat bagaimana masifnya pandemi ini. Ya Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Jangan biarkan bangsa kami terpuruk ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami. Dan biarlah kami juga sebagai masyarakat kami menjadi warga negara yang bertanggung jawab, ikut serta untuk memajukan kesejahteraan bangsa kami, dengan kami pun ambil bagian dalam protokol kesehatan yang telah pemerintah anjurkan. Ya Tuhan, berkatilah juga aparat keamanan, berkati tenaga medis, berkati para pengajar, berkati setiap pribadi yang berjerih lelah untuk membangun bangsa ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang lawat. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Setiap oknum, setiap pribadi, setiap organisasi, apapun bentuknya, yang hendak mencoba untuk mengecoh, mengacaukan, menghancurkan kesatuan persatuan bangsa kami. Kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Belas kasihan Allah, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan tercurah di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus Allah yang setia. Bapa yang penuh kasih, malam hari ini juga kami berdoa secara khusus untuk persiapan pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu besok ya Tuhan, tanggal 4 Oktober, dan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia. Kami berdoa untuk persiapan yang dilakukan dalam Jemaat-Mu GKU Bintaro Jaya, baik semua jemaat dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh perangkat yang akan dipakai dalam perjamuan di rumah mereka masing-masing. Biarlah pengudusan Allah terjadi bagi kehidupan umat Tuhan, sehingga persiapan ini boleh dilakukan dengan penuh ucapan syukur, dan ketika kami ambil bagian bersama di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu besok, sukacita damai Allah menaungi setiap kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan melalui rekaman. Tuhan memberkati agar apa yang boleh dilakukan semuanya dapat dilakukan dengan baik, dan berkati juga semua proses pengeditan video. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan atas kehendak dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan secara khusus ya Tuhan persiapan pelaksanaan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu besok ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa-doa kami. Dan malam hari ini juga tak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tetapi kami percaya Tuhan melawat mereka satu persatu Tuhan. Tuhan melindungi mereka, memberkati semua pengobatan yang diberikan untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Malam hari ini juga kami berdoa untuk Ibu Susi Wowiling yang sedang kurang sehat. Kiranya Tuhan melawat Ibu Susi Wowiling dan memberikan kesembuhan dan kesehatan baginya, boleh pulih kembali Tuhan. Dan Ibu Susi boleh kembali beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain yang mungkin berhalangan untuk ikut serta di dalam ibadah ini. Kiranya juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Sehingga pada waktu-waktu yang akan datang kami bersama-sama boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersatu hati untuk menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar doa-doa kami Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk mendengarnya dan mengabulkannya. Dan kami mau menyerahkan semuanya ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kehadiran semua anak-anak-Mu yang boleh hadir di malam hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Iren dan keluarga. Tuhan memberkati juga Pendeta Marta dan keluarga, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Yusti, kami berdoa untuk Pak Ben dan keluarga juga. Ibu Yusti dan keluarga, Pak Ben dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Pak Risman dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Ivon dan keluarga. Ibu Lucy dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Ican dan keluarga. Kami juga berdoa untuk semua ibu, rekan-rekan kami semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi semua anak-anak-Mu Tuhan. Semua yang hadir di sini Tuhan berkati Tuhan semuanya. Biarlah kami Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah berkat Tuhan boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kehidupan kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat anugerah Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kami. Sekiranya ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan, kami mohon ampun Tuhan. Kami semua berterima kasih kepadamu untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh membawa pulang berkat anugerah yang daripada Tuhan. Berkat anugerah dan perlindungan dari Tuhan, serta damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus, terus menyertai dan melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Maaf Ibu Cucu, tadi aku tanya aku nggak lihat Ibu Cucu lagi, jadi kelupaan berdoa. Tapi kami percaya Tuhan menyertai Ibu Cucu. Ibu Cucu udah ketiduran ya? Bu Esther, terima kasih Bu Ben. Mohon info Bu Esther. Ya, Pak Ben, ya, Bu Pak. Esther sama Bu Pendeta mohon izin ya. Ya. Nah, sebenarnya saya mau info Pak Ben ya, sama Bu Esther, sama Bu Cucu. Ada berita baik ya, good news. Yang kita tunggu-tunggu yang terkait dengan ini, pos pelayanan di Blora, itu sudah turun. Jadi surat dari Gereja Santapan Rohani Indonesia ke GKJ Arcawinangun sudah ada, tahun 2015 ternyata, dan surat dari GKJ Arcawinangun ke Sinode GKO itu sudah turun per tanggal 24 kemarin. Jadi ini berita baik bagi kita
Mungkin bagi Bu Esther beserta dengan Komisi PI sudah bisa mempersiapkan rencana-rencana selanjutnya. Nanti mau melibatkan kami para majelis untuk Esther. rencananya, silakan. Rencana ke Itu aja Blora ya, mungkin Pak? good news. Ke Blora. Ya, ke Blora kita, Bu Ebon. Ya, Terima kasih, Pak. Bapak Terima dan kasih. Ibu. Terima kasih Pak Risman. Pak Risman, Tuhan berkati infonya. Oh ya, Pak Risman kasih, ada Tante sedikit Esther. Selamat malam. ada sedikit tambahan Pak Risman. Kebetulan ya ini kita bicara pos pelayanan dari Komisi PI juga ingin memberikan laporan tentang kemajuan yang telah didapat dari pos pelayanan kita di Sanggau, Muan terutama. Kita akan memberikan laporannya secara lengkap kepada majelis nanti di persiapan majelis. Besok. Ya. Sekalian aja ini kan hari Senin jadi besok hari Selasa mungkin Pak Risma, Pak Ben dan Bu Cucu dan kita akan mempersiapkannya semuanya. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Tuhan Terima kasih, berkati. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Pendeta.